Kalau sekarang ada. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melakukan persiapan dari matematika minat. Kabar yang saya terima itu untuk al-mutakin itu kita cuma membahas polinomial ya. Oke, jadi saya nyiapin soal-soal dari yang mudah ke yang susah ya. Insya Allah semuanya terangkum dalam soal-soal yang setelah saya pilih. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai ya ke soal nomor 1. Di sini nih. Berikut ini merupakan polinomial adalah. Oke, ada yang mau berpendapat dulu nggak? Mana yang merupakan polinomial? Oke, saya coba tanya ke Fani. Ada Fani? Fawas? Fani? Oke, Fawas bilang C. Fawas bilang C. Kalau Fani, kira-kira jawabannya apa? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi ya, saya mau nanya ke Keisha. Ada Keisha? Keisha? Halo Keisha. Alhamdulillah. Keisha ada? Halo. Oh. Ya udah, kita mulai ya. Berikut ini yang merupakan polinomial. Polinomial itu adalah intinya itu pangkatnya tidak boleh pecahan atau negatif ya. Sekali lagi, pangkat variabelnya tidak boleh pecahan atau negatif. Kita lihat di sini yang A. Ini udah jelas polinomial. Kenapa udah jelas polinomial? Walaupun di sini ada cos. Apa ini teh? Cos pi ya. Kita punya di sini nomor yang A-nya itu cos pi. Cos pi itu berapa? Cos 180. Cos 180 itu berapa? Negatif 1. Jadi kalau misalkan trigonometrinya ada itu apanya? Ada derajatnya, itu kita anggap sebagai konstanta ya, atau angka. Yang kedua, di sini ada X ya. Saya kasih tanda biru ya. Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena di sini kita bisa ubah menjadi min 6 X pangkat min 1. Nah, karena ada pangkat negatif, itu bukan termasuk polinomial. Sekali lagi, yang A polinomial, yang B bukan ya, karena ada pangkat negatif 1. Yang C juga bukan polinomial. Kenapa? Karena di sini kita punya cos X ya. Jadi si variabel X-nya kita belum ketahui nih pangkat berapa atau berapa nilainya ya. Selanjutnya sama seperti yang B, yang D itu ada 6 per X ya. Itu nanti kita bisa ubah menjadi 6X pangkat negatif 1. Tidak boleh ada pangkat negatif 1. Dan terakhir itu yang E. Kenapa salah? Karena yang E itu sama seperti yang C ya. Kita ada trigonometri tapi tidak diketahui nilainya. Ya, siapa yang nanya tadi? Kenapa? Oh, ya sekali lagi. Jadi jawabannya betul adalah A ya, yang merupakan polinomial itu adalah A. Walaupun di sini ada cos pi, tapi cos pi itu kita bisa ubah menjadi
negatif 1 karena P-nya kita ubah menjadi 180. Oke Pak Was, kenapa yang C salah? Karena di sini ada cos X ya. Cos X itu kita belum ketahui variabel X-nya merupakan pangkat berapa ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Oke, yang lain aman? Bila tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, 1, 2, 3, lanjut. Berikut ini bukan merupakan suku banyak. Tadi kita tanya polinomialnya, sekarang yang bukan ya. Oke. Teorinya sama kayak tadi, yang namanya polinomial itu pangkatnya itu harus bilangan bulat ya, nggak boleh pecahan ataupun negatif. Oke, kita coba bahas yang nomor A. Waduh, di sini T-nya saya kasih tanda kuning ya. Di sini nih masalahnya ya. Ada akar-akaran nih. Setahu kita kalau akar itu kan jadi pangkatnya pecahan ya. Tapi untuk soal seperti ini kita punya T pangkat 4 dikali akar 3 dari T pangkat 6. Oke, kita ubah dulu, berarti T pangkat 4 kali 6 lagi. T pangkat 6 per 3 ya. 6 per 3 itu kita bisa sederhanakan menjadi 2. Jadi T pangkat 4 dikali T pangkat 2 sama dengan T pangkat 6. Oh, berarti yang A merupakan polinomial. Oke, sekarang yang B. Yang B udah jelas polinomial ya. Kenapa udah jelas? Karena pangkatnya semuanya bilangan bulat. Di sini ada T pangkat 30 sama T pangkat 21. Yang C, kita punya sin 2T pangkat 2 ditambah 4T dikurangi 7 ditambah 3T. Nah, ini bukan polinomial ya. Kenapa? Karena di sini kita punya sin yang saya kasih tanda hijau ya. Ini kita belum mengetahui berapa sih hasilnya, jadi ini bukan merupakan polinomial. Kita lihat yang C, T pangkat 2, T pangkat 4, T pangkat 6. Udah jelas ini polinomial ya, karena pangkatnya bilangan bulat. Sekarang yang E. Yang E kita punya sin 30. Ada yang tahu sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Oke. Cos 30 setengah akar 3. Oke, 3. Sekatan 30 1 per akar 3 ya. Atau 1 per 3. Atau 1 per 3 akar 3 ya. Nah, karena yang E itu bisa diketahui nilai trigonometrinya, berarti yang E nya juga termasuk polinomial ya, karena pangkat T-nya itu semuanya bilangan bulat. Jadi yang bukan termasuk polinomial adalah yang C. Oke, kenapa? Sekali lagi alasannya kenapa? Karena yang namanya polinomial itu adalah variabel yang pangkatnya itu adalah bilangan bulat ya, tidak boleh negatif apalagi pecahan ya. Yang C kita belum ketahui nih sin-nya berapa. Makanya yang C bukan termasuk polinomial atau suku banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti tidak ada ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Derajat polinomial 4x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 adalah titik-titik. Saya mau nanya Jihan, ada Jihan? Ada Jihan. Derajatnya berapa sih soal yang saya kasih stabilo hijau? Derajatnya berapa? Oke, mantap, 5 ya. Kenapa 5? Bila ditanyakan derajat itu adalah derajat yang paling tinggi. Jadi udah jelas jawabannya adalah 5. Oke, terima kasih Jian. Coba saya nanya ke Hilda, ada Hilda?
Oke, Hilda lihat di sini. Soal selanjutnya, koefisien dari X pangkat 4 pada bentuk cukup banyak bla 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 adalah, tahu berapa koefisiennya? Tiga. Enggak tahu berarti. Oke, lihat koefisien X pangkat 4 ya di sini. Di sini yang ditanyakan adalah X pangkat 4. Sedangkan di dalam soalnya yang saya kasih tanda kuning, ada enggak pangkat 4? Enggak ada ya. Berarti kalau enggak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Ya, kalau alhamdulillah. Kalau ditanyanya koefisien X pangkat 1, di sini ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita anggap aja 0. Oke. Untuk derajat nih. Oke. Ada 3 istilah. Yang pertama adalah koefisien. Yang kedua adalah variabel. Yang ketiga adalah konstanta. Takut masih ada yang belum bisa membedakan. Koefisien itu adalah angka yang berdampingan dengan variabel. Sekali lagi, koefisien itu angka yang berdampingan dengan variabel. Variabel itu adalah pemisalannya, biasanya dilambangkan dengan huruf ya, mau A, B sampai Z itu variabel namanya ya. Konstanta itu yang jomblo atau berdiri sendiri, tidak mempunyai variabel, itu namanya konstanta. Ya, itu yang membedakan koefisien, variabel sama konstanta. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal seperti ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap nggak ada ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika polinomial fx berderajat 5 dan polinomial gx berderajat 3, derajat polinomial gx dikurangi fx adalah, oke. Sekarang kita masuk operasi ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Kalian tinggal pemisahan aja lah. Di sini fx itu derajat 5 ya. Berarti saya punya misalkan x pangkat 5 ya. Jadi fx itu saya contohkan adalah x pangkat 5. Sekarang gx berderajat 3. X pangkat 3 dikurangi ya. Dikurangi. Nah, hasilnya bagaimana? Berarti kalau misalkan derajatnya beda, kita tulis lagi ya. Min x pangkat 5 ditambah x pangkat 3. Bah, kenapa seperti itu? Kalau bingung, saya ganti lagi dengan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 5 ya, nggak masalah. Kita lihat derajat tertingginya berapa. Derajat tertingginya adalah 5. Jadi jawabannya udah jelas adalah 5 ya. Kalau pengurangan sama penjumlahan ya dioperasikan, derajat tertingginya nggak akan ada perubahan. Sekali lagi, kalau pengurangan dan penjumlahan, derajat tertingginya tidak akan ada perubahan kalau dioperasikan. Ya, oke, ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada, kita lanjut. Bentuk sederhana dari 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 6x kuadrat. Kagok ya, saya tulis di sini ya, 6x kuadrat ya. Oke, ada yang tahu berapa ya? Kayaknya ini soal baru nih. Kita lihat, kita punya, lihat variabel yang sama ya. Kalau soal seperti ini namanya operasi ya, operasi penjumlahan sama pengurangan. Yang namanya penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika variabelnya berderajat sama atau variabelnya sama. Berarti di sini yang sama x kuadrat dengan x kuadrat ya. Berarti 3 dikurangi 6 x kuadrat. Sekarang kita punya 15 sama 5, boleh ditukar nggak? Jadi ditambah 15
X dikurangi 5X ya, dikurangi 10. 3 kurangi 6 negatif 3X kuadrat. 15 kurangi 5 10. X dikurangi 10. Jadi jawabannya adalah min 3X kuadrat ditambah 10X dikurangi 10. Jawabannya adalah A. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, penekanan ya. Yang namanya operasi penjumlahan sama pengurangan bisa dilakukan adalah ketika variabelnya sama. Mau derajatnya mau hurufnya harus sama ya. Kalau beda tidak boleh diapa-apakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Siap ya? Nomor 6. Takut kecilan, saya besarkan. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 6 dan gx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 4. Hasil dari penjumlahan fx tambah gx. Oke, fx tambah gx. Kita coba. Fx ditambah gx. Fx-nya itu kita tulis dulu 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x 2x pangkat 2 dikurangi 6 ya. Katanya ditambah dengan 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 12x 12x ditambah 4. Kenapa? Oke, lihat. Di sini variabel x pangkat 4-nya ada nggak? Nggak ada ya. Berarti x pangkat 4-nya tetap nggak ada perubahan. Kita punya 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3-nya ada 2 ya. Masih sama. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Berarti ditambah 0. Sekarang yang 2x pangkat 2. Di sini ada min 6x, berarti 2 dikurangi 6 hasilnya adalah min 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurangi 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 2. Berarti jawabannya adalah D. Sekali lagi, nggak akan bosan. Yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan ketika variabelnya sama ya, baik pangkat ataupun variabelnya x-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Masih operasi penjumlahan pengurangan ya. Di sini kita punya min x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 3. Oke. Berarti ingat yang sama variabelnya kita uraikan dulu. Min x dikurangi x berarti hasilnya adalah min 2x pangkat 3 ya, plus 2 dikurangi sebentar. Jadi sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 2 ya. Berarti negatif kali positif hasilnya negatif 2x pangkat 2 karena di depannya nggak ada x pangkat 2 ya. Sekarang 2x dikurangi min 5 berarti tambah ya, tambah 7x. Terakhir
min 4 dikurangi 3, berarti hasilnya adalah min 7. Jadi hasilnya adalah min 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 7. Jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada lagi. Jangan takut ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas tinggal tanyakan, nggak usah ragu-ragu ya. Kita lanjut soalnya. Oke, sip. Kita lanjut soalnya. Nah, sekarang perkalian. Tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian ya. Nah, kalau perkalian derajatnya pasti berubah ya. Derajat tertingginya pasti berubah. Kenapa? Karena nanti ingat, dalam eksponen itu kita punya A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi bila bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Nah, kalau dalam perkalian kita kalau saya sering nyebutnya cara pelangi ya. Jadi dikalikan dengan semuanya. Di sini 3 variabel, di sini 2. Berarti saya tulis dulu yang 2. X pangkat 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Bang, boleh ditukar gini? Boleh. Nggak ada masalah ya, karena bersifat komutatif. Kita lanjut dulu. X kuadrat kali X berarti kita punya X pangkat 4. Dari mana 4? 2 ditambah 2. Ya. Kita lanjut. X kuadrat kali 2X berarti ditambah 2X pangkat 3. Selanjutnya X kuadrat kali min 3. Min 3. Jadi hasilnya adalah min 3X kuadrat. Lanjut. 1 kali X kuadrat berarti jadi hasilnya adalah ditambah X kuadrat. Semuanya dikali 1 berarti tetap ya, kalau dikali 1 semuanya mah. Berarti kita punya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Oke, X pangkat 4 nya tetap, nggak ada teman. X pangkat 3 nya tetap sama. X pangkat 2 ada 2 nih. Min 3 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah min 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Oke, berarti jawabannya adalah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ini dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 2x. Berarti jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Bang, kalau nggak ditukar dulu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Saya lagi nggak ada masalah. Saya tukar karena saya lebih suka yang sedikit di depan kalau perkalian. Karena menurut saya lebih mudah, ya. Oke, ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Diketahui kesamaan 8 dikurangi X per X tambah 3 dikali 2X kurangi 5. Ini namanya ekuivalen ya. Step 3 ini namanya ekuivalen. Ekuivalen artinya adalah sama ya. Dengan A per X tambah 3 ditambah B per 2X min 5. Nah, berarti kita harus supaya ruas kanan sama dengan luas kiri. Kita otak-atik yang belum sederhana ya. Berarti kita otak-atik yang saya beri tanda ungu. Ya. Kita punya A per X tambah 3 ditambah B per 2X kurangi 5. Karena ini pecahan, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Samakan bagaimana caranya? Tinggal kalikan saja ya.
X tambah 3 nanti dikali 2X min 5 kalau pecahan. Terus kita kali silang atasnya penyebutnya. Berarti kita punya A dikali 2X min 5 ditambah B kali X ditambah 3. Ya. Sama dengan kita punya A kali 2X, 2AX dikurangi 5A ditambah BX ditambah 3B per X tambah 3 2X min 5. Oke, setelah kita lihat yang bawahnya udah sama ya. Nah, berarti kalau bawahnya udah sama berarti kita bisa abaikan ya. Kita punya variabel X nya yang sama, kita faktorkan, berarti kita punya 2A ditambah B X dikurangi 5A ditambah 3B ya, per X tambah 3 2X min 5. Ini nanti hasilnya akan ekuivalen dengan 8 dikurangi X per X tambah 3 2X min 5. Nah, lihat di sini. Di sini ada variabel X, di sini ada. Di sini nggak ada variabel X, di sini nggak ada ya. Berarti kita bisa bagi dua kelompok ya. Bagi dua kelompok, bagaimana caranya? Berarti kita punya di sini 2A ditambah B itu harus sama dengan berapa di sini variabelnya? Sama dengan negatif 1. Mana yang kuning itu? Nah, ini ya variabel X. Di sini variabel X, makanya 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Kemudian kita punya min 5A ditambah 3B sama dengan 8. Sudah seperti itu, kita baru pakai eliminasi sama substitusi. Bagaimana caranya? Kita coba menghilangkan yang B dulu. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Kita punya 6A ditambah 3B sama dengan min 3. Bawah tetap min 5A ditambah 3B sama dengan 8. Dikurangi ya supaya habis. Kita punya 11A sama dengan apa ini? Min 11. Jadi A nya sama dengan negatif 1 ya. Lanjut, masukkan ke salah satu persamaan yang ada. Saya ngambilnya yang 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti B sama dengan negatif 1 ditambah 2. Dari mana ditambah 2? 2 kali negatif 1 negatif 2 kan? Pindah ruas jadi positif. Jadi B sama dengan 1. Jadi yang ditanyakan adalah A ditambah B. Jadi sama dengan negatif 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Lumayan panjang, nggak apa-apa ya. Kalian jangan lihat panjangnya, lihat aja alurnya. Karena kenapa? Ini masih gampang kok pakai eliminasi dan substitusi ya. Nggak ada yang susah kalau terbiasa. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya, nomor 10. Dari kesamaan 5x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan ax pangkat 2 ditambah b tambah cx ditambah 7 b dikurangi c. Oke, berarti kita lihat ya di sini gampang. Di sini yang x kuadrat koefisiennya 5, di sini x kuadrat koefisiennya a. Berarti udah jelas a itu sama dengan 5 ya, sesuai dengan posisi.
Sekarang kita punya yang koefisiennya X. Di sini negatif 2, di sebelah kanannya adalah B tambah C. Berarti kita punya B tambah C sama dengan negatif 2. Selanjutnya yang konsantanya kita punya 7 ditambah B kurangi C sama dengan 3. Berarti kita boleh uraikan dulu 7B dikurangi 7C sama dengan 3. Nah, kita punya dua persamaan nih. Persamaan pertama yang B tambah C sama dengan negatif 2. Yang kedua 7B ditambah 7C sama dengan 3. Nah, kalau punya dua persamaan seperti ini harus bagaimana? Ingat, eliminasi sama substitusi. Kalian mau menggunakan eliminasi langsung atau substitusi langsung terserah. Ya, nggak masalah. Oke, kita coba. Saya pakai eliminasi substitusi ya. B tambah C sama dengan min 2. Saya punya 7B ditambah 7C sama dengan 3. Berarti kita harus ditambah lagi. Ini dikurangi 7C. Kita harus kali dengan 7 yang atas ya. Bawah kali 1. 7B ditambah 7C sama dengan min 14. 7B dikurangi 7C sama dengan 3. Tambah kurang bebas ya. Mau tambah mau kurang sama aja. Karena kita menghilangkan B atau C. Kalau saya pengen menghilangkan B berarti harus dikurang ya. Habis berarti 7C dikurangi negatif 7. Berarti 14C sama dengan min 11. Berarti C sama dengan min 11 per 14. Lanjut ke mencari B ya. Berarti saya ngambil yang B tambah C sama dengan min 2. B ditambah negatif 11 per 14. Ya, sama dengan negatif 2. Berarti B sama dengan negatif 2 ditambah 11 per 14. Negatif 2 kita samakan penyebutnya dengan 14. Berarti negatif 14 ditambah 11 sama dengan negatif 3 per 14. Oke. Kita punya A, B, sama C. Yang ditanyakan adalah A ditambah 8B dikurangi 6C. A-nya berapa? A-nya 5. A-nya 5 ditambah B-nya itu 8 dikali min 3 per 14. C-nya itu 6 per min 11 per 14. Oke, berarti 5 ditambah negatif 24 per 14 ditambah 66 per 14. Oke, samakan penyebut dulu semuanya dengan 14. Berarti 14 kali 5 itu 70 ya. Dikurangi 24 ditambah 66. Berarti kita punya berapa ya? 70 dikurangi 24 ditambah 66. 112. Ya, per 14. Oke, jadi hasilnya adalah ini nggak ada ya, 6. Min 14. Gimana sekali lagi? Iya, kenapa? Min 14 dikurangi 3. Oh ya, harusnya min 17 ya. Aduh. Benar, makasih Fawaz. Bagus, pantas nggak ada ketemu jawabannya. Berarti harusnya min 17 ya. Aduh, terima kasih. Berarti di sininya lumayan 17
Di sini tambah 17 ya. Di 17 ini positif berarti ya. Positif, di sini positif, positif. Kelak. Min 14 ya. Iya. Iya. Oh iya ya, bener, bagus. Itu lagi ya akalnya ya. Mantap. Di sini berarti kita harusnya adalah min 28 ya. Oke, mantap. 2 cenah pantas kalau ketemu. Ada lagi nggak yang salah? Kita punya berarti di sini min 11/14. Oke, mantap. Aduh. Oke, saya hapus dulu. Ulangi lagi ya. Berarti yang B itu adalah kita punya min 11/14. Yang C adalah min 17/14. Oke, lanjut. 5 ditambah negatif 88/14 ditambah 6 kali 17. 6 kali 17 itu 102 ya. 102/14. Samakan penyebutnya dengan 14. 70 dikurangi 88 ditambah 102. 70 dikurangi 88 ditambah 102 berarti 84/14. Hasilnya adalah 6. Ketemu sekarang benar. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Bagus, terima kasih untuk Pak Was. Sama satu lagi siapa tadi teh yang mengoreksi? Gali. Terima kasih ya. Makasih. Bagus. Kalau ada yang salah lagi, jangan nunggu ending ya. Kita di tengah-tengah aja supaya nggak terlalu banyak. Oke? Silakan pahami dulu. Ada yang bertanyakan? Oke, mantap. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema sisa ya. Polinomial fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 5 untuk x sama dengan 3/2 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita tinggal substitusikan aja x-nya ke dalam persamaannya ya. Sehingga kita berubah menjadi f 3/2 sama dengan 4 kali 3/2 kuadrat ditambah 8 kali 3/2 dikurangi 5. Hasilnya adalah ini 4 kali 9/4 ditambah 4 ya, berarti 12 dikurangi 5. Berarti 9 ditambah 12 dikurangi 5. Hasilnya adalah 16. Oke, 16 ada? Ada. Ya, ini berarti tinggal substitusikan ya. Nggak perlu terlalu banyak teori ya. Tidak perlu substitusi, tidak perlu eliminasi. Jadi tinggal aduh, kira. Oke, lanjut ya. Kayaknya ini gampang, masih lebih gampang. Masih menggunakan teori yang tadi ya. Fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah 2 dan 3 dikali f3 ditambah 2 sama dengan 305. Maka nilai b adalah titik-titik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita dikasih modal 3 kali f3 ditambah 2 sama dengan 305. Dikasih modalnya itu ya. Berarti kita harus mengembangkan modalnya dulu. 3 kali F3 ditambah 2 sama dengan 305. Berarti 3 dikali F3 itu kan 5 kali 3 pangkat 3 ditambah B
3 pangkat 2 ditambah 2 ya, ditambah 2 sama dengan 305. Hati-hati pengecoh. Di sini ada tambah 2, di sini tambah 2. Jangan sampai ditulisnya 1. Kalau ditulisnya 1 nggak akan ketemu jawabannya ya. Lanjut, 3, 5 dikali 27 ditambah 9B ditambah 2 ditambah. Langsung pindahkan, berarti 303 ya. 305 dikurangi 2, 303. 3 ditambah 135 ditambah 9B ditambah 2 sama dengan 303. 137 ditambah 9B sama dengan 303. 3 kali 137 itu 411 ditambah 27B sama dengan 303. 27B sama dengan 303 dikurangi 411. 27B 411 dikurangi 303 berapa ya? 411 dikurangi 303 108. Oke, 108 negatif ya. Berarti B sama dengan min 108 dibagi 27. Hasilnya adalah min 4. Min 4 ada? Alhamdulillah ada. Ya. Jadi ingat, kalau misalkan udah diganti X-nya dengan berapapun angkanya, dimanapun X-nya harus diganti ya dengan angka yang diminta. Ya, substitusi namanya itu. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, ada. Kita lanjut. Soal selanjutnya. Kita punya fx sama dengan sekian dan gx sama dengan sekian. Jika hx sama dengan fx dikurangi 5 kali gx, nilai h2 sama dengan. Oke. Kita punya modal itu ini ya. Hx sama dengan fx dikurangi 5 kali gx. Nah, sekarang H-nya pengen 2, berarti kita punya H2 sama dengan F2 dikurangi 5 kali G2 ya. F2 berarti kita punya 2 kali 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5. Itu adalah F2 ya. Harus dikurangi dengan 5 kali G2. Berarti kita punya 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 5 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 8 ya. Bang, kenapa nggak diuraikan? Sama aja, nanti juga kalau diuraikan substitusikan lagi dengan 2. Jadi supaya tidak 2 kali pengerjaan, langsung aja kita substitusikan ya. Berarti kita punya 2 pangkat 4 itu 16 kali 2 32 dikurangi 16 ditambah 16 dikurangi 5 ya, dikurangi 5 kali 2 pangkat 4 ya teh. 2 pangkat 4 16 dikurangi 8. 4 kali 5 dikurangi 20 ditambah 6 ditambah 8. Oke, ini habis, berarti 27 dikurangi 5 dikali min 28 30, berarti 5 kali 30 dikurangi 28 berarti sama dengan 27 dikurangi 5 dikali 2 20 lagi ya, berarti sama dengan 27 dikurangi 10, hasilnya adalah 17. Jawabannya adalah A. Oke.
Masih gampang ya. Ini nggak ada yang susah dalam matematika. Yang ada belum terbiasa. Oke, kita lanjut. Lanjut nomor selanjutnya. Diketahui polinomial ini dan ini, jika fx bernilai sama untuk x sama dengan min 3, maka G4 sama dengan titik-titik. Oke, berarti kita coba substitusikan. Fx dengan x sama dengan 3, berarti kita punya f min 3 sama dengan min 3 kuadrat dikurangi 3 ditambah 4. Min 3 kuadrat itu 9 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 16. Sekarang G3, G min 3. Berarti 3 min 3 kuadrat dikurangi 2 kali min 3 ditambah C. Itu hasilnya adalah 927 ditambah 6 ditambah C sama dengan 33 ditambah C. Oke, katanya bernilainya sama, berarti 33 ditambah C itu sama dengan 16, berarti C sama dengan 16 dikurangi 33. C sama dengan min 17. Ketemu C nya 17, ditanyakan G4, berarti 3 kali 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 17. Hasilnya adalah 3 kali 16 dikurangi 8 dikurangi 17. 3 kali 16 itu 48 dikurangi 15. Hasilnya adalah 23. Masih pakai cara substitusi, masih gampang lah kayak gini ya. Oke. Sebelum ganti soal, ada yang bertanyakan? Di sini kan, dalam soalnya itu, jika fx dan gx bernilai sama untuk x sama dengan min 3. Jadi bernilai sama, berarti sama dengan. Makanya f min 3 sama dengan g min 3. Oke, jelas? Ada lagi yang bertanyakan? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Sisa. Oke, berarti jika x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 9 dibagi x min 2, maka sisanya kita bisa mencari sisanya dengan metode Horner bagi bersusun. Ya, boleh menggunakan dua cara itu, boleh menggunakan substitusi. Tapi karena kalian diikat dengan waktu supaya cepat ya, kita menggunakan substitusi ya. Bagaimana caranya? Kita ubah dulu x min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan 2. Nah, si 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan atau polinomial yang diminta. Itu adalah sisanya. Ya, berarti kita punya di sini 2 pangkat 3 dikurangi 2 lagi. Dikurangi 3, 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi 9. 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 9. Berarti kita punya min 4, 6, min 3 sama dengan min 3. Itu adalah sisanya. Ya, jadi kalau ditanyakan sisanya, kita nggak usah pakai Horner ataupun bagian bersusun. Cukup substitusikan aja ya. Supaya lebih cepat, lebih efisien waktu ya. Oke, ada pertanyaan dulu?
Min 3 dari mana? Kita coba ya, uraikan. 8 dikurangi 12 adalah min 4 ya, ditambah 10 ditambah 10 dikurangi 9. Oke, ini jadi 6 dikurangi 9 hasilnya adalah min 3. Jelas Pak Was? Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Masih sisa pembagian, berarti sama ya kayak tadi ya. Kita cari dulu, ini sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Kita punya min 4 pangkat 3 ditambah 3 kali min 4 kuadrat ditambah 4 kali min 4 dikurangi 5. Min 4 pangkat 3 min 64 ditambah 48 dikurangi 16 dikurangi 5. Oke. Ada yang salah nggak ya? Nggak ada ya, lanjut. Berarti kita punya min 64 ditambah 48 itu hasilnya adalah min 16. Min 16 dikurangi 16 dikurangi 5 sama dengan min 37 berarti ya. Kok nggak ada jawabannya ya? Oke, ada yang salah nggak? 16 3 kali 16 48. 16 kali 3 kali 6 8 1 48. Udah betul 48 ya. Oke, kita coba pakai susun ya, cara bersusun. Harusnya nggak ada nih, nggak ada. Kalau ini nggak ada juga jawabannya berarti salah soal. Kita punya X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. X tambah 4. X pangkat 3 berarti kita punya X pangkat 2. X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2. Dikurang ya. Berarti min X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. Berarti min X pangkat 2 ya dikurangi 4X ya per dikurangi ini habis di sini 8 ya, 8X dikurangi 5 berarti ditambah 8X ditambah 32 ya, dikurangi hasilnya adalah min 37. X berarti yang salah adalah soal ya. Jadi jawabannya adalah F min 37 ya. Ini soalnya salah. Jawabannya adalah min 37. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, siap. Lanjut. Sebentar lagi lah. Ada kurang lebih 6 soal lagi. Lanjut. Hasil bagi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hasil bagi. Berarti kita nggak bisa menggunakan teorema sisa kayak tadi ya. Berarti harus pakai hotel atau bersusun. Kalau saya lebih suka pakai cara bersusun ya, untuk meminimalisir kesalahan ya. Oke, cara bersusun berarti kita tulis dulu X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 1 ya, dibagi dengan X min 3.
X pangkat 4, di sini X pangkat 1 berarti kurang X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3. Dikurangi, habis. Di sini nggak ada X pangkat 3 di atasnya ya, berarti negatif kayak negatif positif. 3X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 1. Oke. 3X pangkat 3 di sini X, berarti kurang 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 dikurangi 9X pangkat 2. Kurangi, habis. 6X pangkat 2 dikurangi 1. 6X, X berarti sisa 6X. Berarti kita punya 6X kuadrat dikurangi 18X. Habis, berarti 18X dikurangi 1 ditambah 18. Berarti sisanya habis X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 18. Jawabannya adalah yang A. Bang, tapi saya mah bingung kalau pakai cara bersusun. Boleh nggak Bang pakai cara Horner? Boleh. Kalau pakai cara Horner, kalian tulis dulu X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Untuk meminimalisir kesalahan, ya. X pangkat 4 koefisiennya berapa di sini? 1 ya. 1, X pangkat 3 nggak ada, 0. X pangkat 2 min 3, X pangkat 1 nggak ada lagi, 0, min 1. Nah ini X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3, berarti harus dibagi dengan 3. Satunya turun, 1 kali 3, 3. Operasinya hati-hati, penjumlahan. 3 kali 3, 9. Tambahkan jadi 6. Di sini jadi 18. 54 ya. 53. Berarti hasilnya ini sisa, terakhir ada sisa. Ini hasilnya. Ini karena X-nya pangkat 1 kurangi 1. X pangkat 4 kurangi 1. X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 18 sama aja. Ya. Ingat ya, kalau di sininya dibagi X pangkat 1 berarti harus dikurangi 1. Kalau dibagi X pangkat 2 berarti harus dikurangi 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Oke. Bang Okta, halo? Bang Okta? Bang Okta? Ini nggak apa-apa dilanjut apa udah selesai nih? Kurang lebih ada 5 soal lagi sih. Apa masih ada waktu? Oke. Kita lanjut lagi ya. 13 menit lagi. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nomor 18. Nomor 18 soalnya jika fx sama dengan 5x pangkat 13 ditambah 3x pangkat 10 dikurangi k dibagi x tambah 1 bersisa 20, maka nilai k adalah masih teorema sisa ya. Berarti ini sama dengan x sama dengan min 1. Substitusikan, berarti 5 kali min 1 pangkat 13 ditambah 3 kali min 1 pangkat 10 dikurangi k, itu harus sama dengan 20 sesuai dengan soal. Min 1 pangkat 13, lihat pangkatnya ganjil genap. Kalau ganjil negatif 1 dipangkat ke ganjil, hasilnya pasti negatif 1. 5 kali negatif 1 negatif 5 ditambah ganjil genap ya, 10 itu genap, berarti hasilnya pasti 1. Tambah 3 kali 1 3 dikurangi k sama dengan 20.
min 2 dikurangi K sama dengan 20. Min K sama dengan 22. Jadi K sama dengan min 22. Oke? Ada masalah? Oke? Aman. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Hasil bagi dan sisa berturut-turut. Astagfirullahaladzim. Hasil bagi dan sisa polinomial dibagi oleh x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Oke. Sama ya, saya lebih suka pakai bagi bersusun supaya kita tidak perlu mengingat apapun. Ya, kita punya 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 3 akan membagi dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Oke, di sini x pangkat 2, di sini x pangkat 3 berarti kurang x ya. 3-nya jangan lupa 3x ya, berarti 3x kali x kuadrat berarti 3x kuadrat ditambah 9x dikurangi 3x ya, harus dikurangi ya. Ini habis 10 kurangi 9 x pangkat 2 negatif 8 dikurangi negatif 3 ya. Tiga x pangkat 3 ya, ini ya, gitu ya, ini pangkat 2. Oke, sip, makasih. Walaupun hasilnya 0 tapi benar ya. Makasih, bagus. Siapa ya teh yang ngobrol teh? Aduh, nggak kelihatan namanya. Lanjut ya, berarti kita punya x pangkat 2 ini jadi negatif 5x ditambah 3. X pangkat 2 udah sama ya. Kalau udah sama berarti kita anggap aja harus dikali 1. X pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Dikurang ya, habis negatif 5 dikurangi 3 berarti negatif 8x ditambah 4. Ini adalah hasilnya. Ini adalah sisanya. Berarti kita punya hasilnya 3x tambah 1, sisanya min 8x tambah 4. Jawabannya adalah B. Oke? Ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, soal sebelumnya. Ini Oke, lanjut. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya lagi. Kita lanjut. Sekarang PX sama dengan X pangkat 6 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2 dibagi dengan X pangkat 2. Sisa pembagiannya adalah, Bang, boleh nggak pakai teorema sisa yang tadi? Ya, tinggal cari X-nya. Susah ya, karena di sini X-nya pangkat 2 ya. Jadi kita gunakan bagi bersusun aja supaya langsung ketemu jawabannya. Kita punya X pangkat 6 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 1. Oke, X pangkat 6 di sini X pangkat 3 berarti kurang X pangkat 4. X pangkat 6 dikurangi X pangkat 4. Kalikan ya, kurangi. Di sini nggak ada X pangkat 4 berarti tinggal di negatif kayak negatif, positif ya. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2. Oke, X pangkat 2 di sini X pangkat 4 berarti kurang 2 ya. Ditambah X pangkat 2.
X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2. Oke, ini habis. Berarti min X pangkat 3 nggak ada kawan, turun. Ditambah X pangkat 2 ditambah 2. Lanjut lagi, di sini X pangkat 2 min X pangkat 3, berarti min X ya. Min X pangkat 3 dikurangi, ditambah berarti X. Oke, ini habis. X pangkat 2 dikurangi X ditambah 2. X pangkat 2 sama, tetap 1, berarti X pangkat 2 dikurangi 1, berarti min X ditambah 3. Min X tambah 3 ada, hasilnya adalah B ya. Tuh, kalau enaknya pembagian bersatu seperti itu, jadi kita nggak usah pakai rumus apapun lagi, udah aja ketemu yang atas adalah hasil, yang bawah adalah sisa ya. Oke, silakan, ada yang bertanyakan? Please. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut soalnya. Jika faktor-faktor dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah px ditambah q adalah x sama 1 dan x min 3, maka nilai p dan q berturut-turut adalah titik-titik. Oke, faktor yang dinamakan faktor bila kita substitusikan x-nya ya akan menghasilkan 0. Untuk ini berarti kita punya x sama dengan min 1 dan yang ini adalah x sama dengan 3. Berarti kalau kita substitusikan ke dalam min 1 dan 3 nanti akan menghasilkan 0 ya. Oke, kita coba ke min 1. Nanti kita punya 3 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 5 min 1 pangkat 2 ditambah P kali min 1 ditambah Q harus sama dengan 0. Berarti kita punya min 3 ya. Min 5 dikurang P ditambah Q sama dengan 0. Berarti kita punya min P ditambah Q sama dengan 8. Yang kedua, kita masukkan ke dalam X sama dengan 3. Berarti kita punya 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 5 kali 3 pangkat 2 ditambah P kali 3 ditambah Q. Nanti sama dengan 0. 3 pangkat 3, 27 kali 3, 81 dikurangi 3 pangkat 3, 9 kali min 5, min 45 ditambah 3P ditambah Q sama dengan 0. 81 kurangi 45 itu 36 ya. Berarti 3P ditambah Q sama dengan min 36. Punya dua persamaan, berarti kita pakai eliminasi sama substitusi. Min P ditambah Q sama dengan 8. 3P ditambah Q sama dengan min 36. Hilangkan Q-nya dengan cara dikurangi ya. Berarti min 4P sama dengan 44. Berarti P sama dengan 44 dibagi min 4. Hasilnya adalah min 11. Berarti antara A sama B. Lanjut, substitusikan ke dalam, kita punya min P ditambah Q sama dengan 8. Ya, berarti min 11 ditambah Q sama dengan 8. Q sama dengan negatif-negatif positif ya, pindahkan. Jadi 8 dikurangi 11. Q sama dengan min 3. Oke, jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada.
kita masuk ke soal terakhir ya. Oke, diketahui dua polinom yaitu x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah a dan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2. Jika kedua polinom ini dibagi dengan x tambah 1 sehingga sisa hasil pembagiannya sama. Sisanya sama, maka nilai a adalah, oke, kita cari tahu dulu x-nya berapa ya. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Berarti kita substitusikan ke dalam semuanya negatif 1 ya. Berarti yang saya kasih warna hijau dulu. Kita punya negatif 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 1 ditambah a. Berarti kita punya min 1 dikurangi 4 dikurangi 5 ditambah a. Berarti sama dengan kita punya min 10 ditambah a ya. Oke, kita simpan dulu ininya. Sekarang kita coba substitusikan ke dalam yang warnanya hijau. Berarti kita punya hijau lagi, biru. Kita punya min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 4. Ingat, hasilnya sama, berarti sama dengan ya. Min 10 ditambah a itu akan sama dengan min 4. Berarti a sama dengan min 4 ditambah 10. Hasilnya adalah 6. Ada 6 nggak? Ada. Oke, seperti itu ya. Soal-soal yang telah saya siapkan semoga tepat pada sasaran sehingga soalnya akan keluar ya. Minimal tipenya sama ya. Bang Okta, halo. Oke, terima kasih ya Bang Okta semuanya. Semoga besok ujiannya lancar ya. Udah beres Bang. Semoga besok ujiannya lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.